Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleh, mandiri, cerdas. Berjumpa lagi bersama dengan Bunda Dewi di pembelajaran tematik. Apa kabar anak soleh-soleh Bunda? Bunda harap semuanya sehat walafiat ya, dan bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik. Dan selamat menunaikan ibadah puasa anak soleh semuanya. Oke anak soleh, hari ini kita akan belajar mapel apa aja. Yang pertama ada mapel bahasa Indonesia, yang kedua ada mapel IPA, terus ada mapel IPS juga, dan yang terakhir itu mapel PPKN. Nah, mapel apa yang pertama Bunda akan bahas? Nah, mapel yang pertama Bunda akan bahas itu ada mapel bahasa Indonesia. Itu tentang wawancara. Kita mengulas lagi materi wawancara ya, anak soleh. Nah, di sini menjelaskan langkah-langkah wawancara dan penerapannya. Nah, untuk melakukan wawancara, anak soleh, kita perlu menentukan suatu topik. Nah, setelah itu apa? Pilih narasumbernya yang sesuai dengan topik wawancara. Kemudian susun pertanyaannya dengan tepat. Nah, di sini ada tahapan melakukan wawancara. Kalau sebelum wawancara itu yang pertama menentukan narasumber, yang kedua itu menentukan waktu dan tempat wawancara, dan yang ketiga itu membuat daftar pertanyaan sesuai topik wawancara. Nah, kalau yang kedua itu saat wawancara, yang pertama apa anak soleh, yaitu menemui narasumbernya sesuai waktu dan tempat wawancara. Yang kedua itu mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Yang ketiga itu mencatat jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan. Dan yang keempat itu mengucapkan terima kasih kepada narasumbernya. Terus yang ketiga itu setelah wawancara apa anak soleh? Itu yang pertama itu merangkum semua jawaban dari narasumber. Yang kedua itu membuat kesimpulan dari wawancara, dan yang terakhir itu membuat laporan wawancara. Itu tahapan melakukan wawancara ya anak soleh. Ada sebelum wawancara, saat wawancara, dan setelah wawancara. Selanjutnya di sini kita akan belajar mapel IPA. Materinya tentang menjelaskan penghematan energi dan pemanfaatan energi alternatif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini anak soleh, kita itu menggunakan berbagai macam sumber energi ya. Salah satunya ini energi dari fosil sebagai bahan bakar gas. Nah, energi dari fosil ini anak soleh merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, pemakaian ini yang dilakukan secara terus-menerus dalam jumlah yang besar akan membuat apa anak soleh? Cadangan energi dari fosil ini semakin berkuras dan habis. Nah, maka dari itu penghematan sumber energi ini agar tidak cepat habis, apa anak soleh? Kita dapat melakukan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, kita mengurangi penggunaan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi utama. Yang kedua ini apa anak soleh? Kita lebih memilih berjalan kaki atau bersepeda jika berpergian dalam jarak dekat. Yang ketiga itu mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Yang keempat itu menggunakan sumber energi alternatif sebagai pengganti energi dari fosil. Itu anak soleh cara penghematan sumber energi. Terus energi alternatif itu anak soleh digunakan untuk mengganti sumber energi yang akan habis. Energi alternatif yang akan digunakan juga harus ramah lingkungan ya anak soleh. Nah, contoh pemanfaatan sumber energi alternatif adalah apa? Pengolahan kotoran ternak sapi menjadi biogas. Nah, biogas ini apa? Biogas adalah pengganti LPG sebagai bahan bakar pada kompor. Nah, ini pemanfaatan kotoran sapi sebagai sumber energi alternatif ini. Kotoran sapi ini anak soleh dapat diolah menjadi bahan bakar karena adanya gas metana. Gas metana itu yang terbentuk dapat dijadikan sebagai
bahan bakar untuk memasak. Nah, gas metana ini anak soleh merupakan sumber energi panas pada kompor. Nah, gas metana dalam biogas ini tidak menyebabkan polusi udara karena gas metana dalam biogas itu dapat terbakar sempurna. Itu prosesnya anak soleh, ini proses yang lebih lengkapnya ya. Nah, penggunaan biogas ini lebih hemat anak soleh dibandingkan dengan penggunaan LPG. Biogas itu juga menghasilkan api yang biru seperti pada gas LPG. Nah, berkurangnya penggunaan gas LPG ini dapat menghemat bahan bakar fosil. Ayo kita perhatikan anak soleh proses pembuatan biogas dari kotoran sapi ini bagaimana. Ini yang pertama, anak soleh, bahan bakar bio itu berasal dari sampah organik ya, kotoran hewan atau sampah tumbuhan. Nah, sampah organik itu ditampung ke dalam bak penampung yang tidak ada unsur oksigen. Nah, sampah organik itu terfermentasikan ya menjadi gas metana. Nah, gas metana ini sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah atau gas LPG anak soleh. Nah, bahan fermentasi sampah organik itu sebagai pupuk. Itu prosesnya anak soleh. Lanjut kita mapel IPS ya. Itu menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Sumber daya alam itu banyak dimanfaatkan oleh manusia ya anak soleh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun ada kekayaan sumber daya alam yang akan cepat habis jika dimanfaatkan secara berlebihan. Oleh karena itu sumber daya alam harus anak soleh dimanfaatkan secara bijaksana. Nah, berikut anak soleh ada contoh pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang pertama, ngapain? Menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhannya saja. Yang kedua itu tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan. Terus yang ketiga itu menerapkan sistem tebang pilih tanaman. Yang keempat apa? Melakukan reboisasi pada lahan yang gundul. Dan yang terakhir itu memperbaiki lahan bekas tambang. Itu anak soleh contoh pemanfaatan sumber daya alam. Nah, di sini ada dampaknya anak soleh, dampak perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Ini apa anak soleh? Bisa menyebabkan hutan menjadi gundul dan mempengaruhi daur hidup hewan dan tumbuhan. Yang kedua, ini penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Ini dampaknya ini untuk penggunaan bahan kimia yang berlebihan ini anak soleh dapat mencemari lingkungan, khususnya itu air. Sementara untuk penggunaan pestisida yang dapat berlebihan ini dapat membunuh hewan lain yang bermanfaat bagi tumbuhan. Itu anak soleh. Terus di sini yang ketiga ada penggunaan kendaraan bermotor. Nah, penggunaan bahan bakar pada mesin kendaraan ini menghasilkan gas karbon dioksida anak soleh yang dapat menyebabkan apa? Pencemaran udara. Terus yang keempat ada perusakan terumbu karang. Nah, terumbu karang yang rusak ini anak soleh bisa menyebabkan ikan-ikan itu kehilangan tempat tinggalnya, bahkan punah ya, habis ya. Terus yang terakhir itu ada perburuan liar. Nah, perburuan liar ini anak soleh dapat mengakibatkan kepunahan pada hewan dan tumbuhan. Nah, itu. Nah, sekarang ada beberapa kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan anak soleh. Yang pertama itu penebangan hutan secara liar itu tanpa mereboisasi hutan. Terus yang kedua itu pembakaran hutan untuk membuka lahan baru. Yang ketiga itu menangkap ikan dengan pukat harimau atau bahan peledak. Yang keempat itu melakukan penambangan tanpa pengelolaan yang baik. Dan yang kelima itu membuang sampah dan limbah pabrik ke sungai. Dan yang terakhir itu anak soleh, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Oke.
Itu materi PS ya. Kita lanjut ke materi PPKN, yaitu mengidentifikasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya air. Nah, banyak kegiatan yang menggunakan air ya anak soleh, misalnya kayak mencuci, mandi, mengepel, dan minum itu kita menggunakan sumber daya air ya. Nah, hal tersebut merupakan hak masyarakat dalam memanfaatkan air. Selain hak, kita ini masyarakat juga memiliki kewajiban untuk melestarikan sumber daya air tadi. Nah, berikut ada beberapa kewajiban masyarakat terhadap air. Yang pertama apa anak soleh? Mematikan keran air saat tidak digunakan. Yang kedua itu menanam pohon di pekarangan rumah. Yang ketiga tidak membuang sampah ke selokan. Yang keempat itu mandi atau mencuci pakaian itu dengan air yang cukup, tidak boleh boros ya. Yang kelima itu tidak menebang pohon yang dapat mengganggu pelestarian air. Oke anak soleh, cukup sampai sini materinya yang Bunda sampaikan. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.